Friends, kembali lagi di program Lentera, lebih kenal dengan ITERA. Jadi sebelumnya kalian pasti tahu kalau program ini adalah mengupas informasi seputar 37 program studi yang ada di ITERA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang prodi geomatika. Mungkin ITERA Friends masih bingung sebenarnya geomatika itu apa. Nah, kali ini kita akan bahas bersama dua narasumber, yaitu ada Bapak Arif Rohman dan juga Kak Tommy Purwanto. Mungkin bisa diperkenalkan Bapak terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Nama saya Arif Rohman. Saya dosen di Teknik Geodesi dan Teknik Geomatika, masuk di ITERA tahun 2012. Ya, untuk kakaknya. Oke, terima kasih sebelumnya. Kalau saya Tommy Purwanto, kebetulan saat ini saya menjadi ketua himpunan Geomatika, ketua himpunan mahasiswa Geomatika, dan saya dari angkatan 2018. Oke, jadi kan kita mau bahas tentang prodi geomatika, dan prodi geomatika ini teman-teman, ini adalah salah satu prodi pertama yang ada di ITERA di tahun 2014 ya Bapak. Mungkin bisa dijelasin untuk teman-teman yang pengen tahu geomatika itu apa sih? Terus ada geofisika, ada geodesi, itu apa tuh ininya? Mungkin teman-teman pengen tahu. Ya. Oke. Jadi ITERA-nya sendiri kan 2014 dengan SK tahun 6 Oktober ya 2014. Tetapi program studinya sendiri kita boleh beroperasi dari tahun 2012. Dulu 5 prodi dilaksanakan kuliahnya di ITB. Nah, teknik geomatika ini kalau secara sederhana, geo itu kan bumi ya. Kalau di bahasa ininya geodesi sebenarnya, geo dan desi, mengukur atau membagi bumi gitu. Nah itu kita fokusnya di pemetaannya. Jadi semua hal terkait dengan bumi dan benda-benda angkasa sebenarnya kita petakan. Jadi kita lebih fokus di perhitungan posisi. Nah kalau dasarnya dulu ini adalah cabang ilmu matematika yang banyak hitungannya tentunya. Ya, terus berfokusnya di bidang geometri bentuk-bentuk dari permukaan bumi maupun dalam isinya bumi, seperti itu. Jadi dia lebih fokus ke pemetaan ya Pak ya? Betul, secara sederhana bisa bilang kita adalah pemetaan. Jadi kan kalau misalnya geofisika itu lebih ke apa Pak tadi? Kalau geofisika kan fisiknya ya, fisiknya biasanya menghitung apa dalamnya gitu. Air itu di mana dan sebagainya. Nah, seperti kalau geologi batuannya gitu. Kita satu rumpun, tetapi kita malah lebih dekatnya rumpunnya ke yang pengguna sebenarnya, ke tekniknya benar ya, tekniknya benar. Jadi kayak teknik sipil dan planologi seperti itu. Okay. Kalau untuk kakaknya sendiri nih yang udah masuk semester 8, apa sih yang perlu diketahui nih, kan kakaknya udah benar-benar terjun gitu ya 8 semester. Untuk teman-teman yang masih SMA mungkin ada tertarik untuk geomatika, itu apa nih yang perlu kalian harus tahu ini nih gitu? Ya, kalau untuk kawan-kawan SMA dan mungkin SMK ya, kebetulan juga di geomatika tuh banyak kawan-kawan yang dari SMK juga gitu. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa di geomatika itu salah satu program studi yang sangat-sangat jarang orang tahu. Sedangkan untuk peminatnya atau untuk lowongan pekerjaannya gitu ya, itu sangat-sangat banyak gitu. Nah, pernah sedikit bercerita ya. Pernah suatu ketika saya itu magang di suatu instansi gitu. Yang ternyata di instansi tersebut itu hanya ada satu pegawai yang dari rumpun geomatika ini gitu loh, dari program studi geomatika. Padahal itu dibutuhkan kurang lebih sekitar 10 orang gitu. Itu jadi dari situ membuat kita tertarik. Oh, saya dari SMK, kebetulan SMK ya, makin tertarik setelah magang di sana gitu. Itu jadi yang harus tahu. Benar-benar peluang kerjanya ada banget ya Kak ya. Benar sekali. Nah jadi ITERA Friends tuh untuk adik-adik yang SMA, apalagi SMK juga bisa banget kalau tertarik, bisa kepoin juga geomatika itu apa. Dan kalau di ITERA sendiri itu di program geomatika itu fasilitasnya apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Ya, kalau di ITERA sendiri, geomatika ITERA sendiri itu ada beberapa fasilitas ya. Yang pasti yang pertama itu ada laboratorium kita gitu. Di laboratorium kita juga kebetulan
laboratorium geomatika ini alatnya super lengkap gitu. Kalau saya juga punya teman-teman di kampus-kampus lain gitu ya, mereka juga kayak wah padahal ITERA kampus baru gitu, tapi alat-alatnya lengkap semua gitu. Dan juga alat-alat kami itu alat-alat yang masih kebanyakan masih baru gitu, masih terbaru, sehingga kita mempelajari yang alat-alat yang terbaru gitu, enaknya di situ gitu. Oke. Kalau untuk Bapak Arif nih, Ya. kan Bapak selaku dosen di sini sejak 2012 ya sempat ini di ITB. Kalau untuk Bapak sendiri sistem perkuliahan yang awal dulu di ITB sama yang di sekarang itu ada perbedaan yang signifikan nggak sih Pak? Atau lebih bagus atau harus ada yang dikembangkan lagi? Seperti apa Pak? Ya, tentunya kan kita berkewajiban ITERA itu selama 20 tahun dulu mimpinya ya, selama 20 tahun atau 25 tahun itu mimpinya mengejar ITB seperti itu. Mengejar ya, bukan berarti kita ya kualitasnya ingin kita samakan lah 25 tahun itu. Nah, kalau untuk mengejar ke sana kita tentunya memakai hal yang mirip lah gitu. Makanya dulu kurikulumnya pun kita ambil tuh dari ITB, kita panggil FGD dosen-dosennya, kemudian kebutuhannya seperti apa. Akhirnya keluarlah kurikulum yang sekarang kita di ITERA. Saya sebenarnya sempat skip sebenarnya selama berapa tahun karena sekolah gitu, tapi kemudian pulang lagi melihat masih sesuai. Nah, cuman yang jadi masalah sebenarnya adalah kondisi kita sekarang, kondisi COVID ini nih, kondisi COVID yang mungkin ya itu tidak hanya dirasakan oleh teknik geomatika sebenarnya ya, semuanya hampir mengalami ya penurunan apa yang diinginkan sama apa yang dicapai itu berbeda lah gitu. Nah, cuman kalau untuk kurikulum, kemudian untuk tujuan kita masih insya Allah masih sama lah, masih sama kualitasnya. Ya tapi ya tadi itu perkuliahan ini nih, cara menyampaikannya kan ya Zoom kita jadi akhirnya Zoom-nya banyak, kemudian kelasnya juga tadinya misalkan kita bisa offline, mungkin Tommy yang merasakan kuliah offline itu berasa bedanya gitu. Karena kita banyak di lapangannya, banyak menghitung juga, banyak simulasi ketika di online. Susah itu menggambarkan, aduh gimana ini dosennya mungkin ya, lebih susah. Saya nih mau nunjukin ini alat gitu macam, cuman ya karena online ya sudah, paling share gambar, share apa seperti itu. Jadi mahasiswanya juga perlu ada sedikit inisiatif untuk lebih ini ya Pak. Jadi nggak ada satu pihak juga. Betul ya. Cuma nunggu dosen atau gimana. Dan apalagi ini kan lebih ke lapangan ya untuk ya, prodinya. Jadi mau nggak mau itu online offline, kita harus ke lapangan harus gitu. Betul. Itu tantangan juga sih, kita juga gimana nih selama COVID, tapi kita masih tetap harus bisa mahasiswa tahu di lapangannya seperti apa. Karena kayak kita tuh nggak bisa kan seperti naik sepeda, cuma dikasih tahu gambarnya ini sepeda, ini pedalnya, ini tolong goyesnya seperti ini. Tapi kan kalau nggak pernah megang sepedanya nggak akan bisa tuh. Nah itu seperti itulah teknik geomatika, karena kita harus punya alat-alat yang bagus, tapi kalau nggak pernah dipakai kan susah juga. Oke. Dan untuk ITERA Friends ya ada sedikit fun fact. Jadi teknik geomatika ini kalau di perguruan tinggi di Pulau Sumatera itu baru ada 2, di Unila dan ITERA ya Pak ya? Iya, yang negeri. Jadi untuk pemilihan ke ITERA-nya sendiri itu nggak usah dipikirin lagi untuk pemilihan di kampus ITERA di prodi geomatika. Jadi untuk teman-teman yang tertarik sama geomatika boleh banget cari tahu. Mungkin ada platform sosial media yang bisa dicari tahu Kak dari geomatika. Iya, jadi kalau di geomatika sendiri ada 2 platform, kalau Instagram ya. Satu Instagram milik mahasiswa, himpunan mahasiswa geomatika, bisa di search aja geomatika ITERA. Dan satu lagi itu ada GT ITERA gitu, itu platform resmi milik program studi gitu. Oke, jadi ada himpunannya ya Kak? Iya benar. Mungkin bisa ceritain himpunan itu ntar apa sih yang dibahas gitu, kalau ada yang mungkin ada mahasiswa yang semester 1-2 pengen ikutan juga gitu. Ya, kalau himpunan sendiri menurut saya ya, kalau di ITERA kita masuk himpunan itu sangat-sangat penting gitu. Kenapa? Karena semuanya kita berdiskusi menjalankan semuanya itu di himpunan gitu loh. Contohnya saja dalam keadaan seperti sekarang ini ya, di himpunan kita turun contoh di pengabdian masyarakat, di penelitian-penelitian gitu loh. Seenggaknya ketika kita tidak maksimal di kuliah,
kita bisa maksimalin di himpunan gitu. Karena himpunan pasti menjalankan apa yang sudah kita pelajari di kuliah gitu. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang penasaran dengan himpunan kami, himpunan mahasiswa geomatika, itu kami ada penjaringan untuk masuk ke himpunan ini gitu. Itu melalui kegiatan LDPK kalau di kami namanya. Latihan dasar pendidikan karakter gitu. Jadi kita akan membentuk karakternya, membentuk yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan di HMG sendiri gitu. Begitu. Jadi kita hindari banget namanya kupu-kupu ya Kak ya, kuliah pulang Ya, karena kan jelas. ini kerjaannya juga harus bisalah tahu apa yang mau dilakukan gitu. Mungkin saya koreksi sedikit. Jadi yang tadi disebutkan itu bukan syarat untuk penerimaan, karena secara dari awal kita sudah memang semua yang masuk di mahasiswa himpunan geomatika mahasiswa geomatika itu adalah anggota himpunan geomatika, tetapi LDPK yang dimaksud itu adalah untuk menjaring siapa yang tidak mau, justru maksudnya. Siapa yang tidak mau, kalau tidak berkenan gitu maksudnya, ya sudah, tidak apa-apa, tidak usah masuk di himpunan seperti itu. Jadi bukan syarat masuk, malah kalau masuk langsung auto dari awal masuk. Jadi benar-benar dari mahasiswanya itu lagi ya kembali. Ya, makanya ada LDPK itu untuk penyeragaman lah istilahnya. Benar sekali. Jadi kita LDPK ini sebenarnya untuk pendidikan mereka gitu loh. Karena di HMG itu sendiri kita ada 3 anggota namanya. Anggota muda, anggota penuh, dan anggota luar biasa. Nah, kalau untuk kawan-kawan yang masuk ke ITERA, itu udah masuk jadi anggota muda gitu. Bedanya apa? Bedanya kewajiban dan haknya gitu. Nah, jadi anggota penuh berarti mereka-mereka yang kita didik nih sebagai apa nantinya? Berarti sebagai penerus kita di pengurus gitu. Kalau kakaknya sendiri termasuk apa ini Kak? Karena kebetulan saya ketua himpunan, berarti saya anggota penuh gitu. Karena untuk anggota muda itu nggak bisa jadi pengurus gitu, hak dan kewajibannya beda. Kalau untuk misalnya nih untuk anggota muda pengen jadi pengurus, gimana tuh Kak? Tadi benar, kita melalui penjaringan tadi. Kita latihan lebih tepatnya. Jadi kita melatih karakter mereka, melatih apa-apa yang dibutuhkan, dan lebih sebenarnya lebih ke keprofesian gitu. Konsepnya sama seperti ketika yang dimintakan tadi itu adalah, boleh nggak saya tingkat pertama tapi saya ingin jadi asisten mata kuliah TPB, kan sama aja seperti itu ya. Nah, artinya kan harus punya dulu sesuatu hal. Misalkan kayak mau jadi asisten fisika minimal berarti mata kuliah fisikanya B, seperti itu kan ya. Nah, itu juga sama. Konsep yang sama lah dengan ITERA ya. Tidak ada yang keluar dari konsep. Mungkin kalau di prodi-prodi lain ya Kak, suka ada mitos dan fakta, misalnya kayak kedokteran nih, aduh ini pasti orang-orangnya dari keluarga dokter juga nih, pasti auto masuk. Nah, kalau dari geomatika itu ada nggak sih Kak kayak, aduh dulu mitosnya kayak gini, kok ternyata enggak tuh gitu. Nah, kalau dari kakak kayak mana? Ya, sebenarnya kalau tadi dibilang kedokteran, yang masuk orang kedokteran, sebenarnya geomatika harusnya seperti itu. Kenapa? Karena banyak yang tidak tahu gitu. Karena data yang tahu itu temennya atau bapaknya orang geodesi, atau bapaknya pendidikannya atau survei pemetaan. Kalau dulu ya, zaman dulu tuh namanya kita survei pemetaan. Kebetulan saya dulu SMK itu survei pemetaan. Nah, yang tahu-tahu rata-rata yang tahu geodesi ya orang-orang itu aja dari gitu. Nah, mitos itu kayak rata-rata orang-orang luar itu tahu geomatika, mereka menyimpulkan bahwa geomatika adalah geografi dan matematika gitu. Padahal kalau aslinya itu kan geodesi dan informatika gitu. Kalau untuk ini kan kita udah bahas tentang apa itu geomatika, apa sih fasilitas yang ada, terus mitos dan fakta. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, pesan-pesan untuk ITERA Friends yang tertarik atau yang pengen, aduh kayaknya pengen deh masukin pilihan pertama, pilihan kedua gitu. Gimana Pak pesannya untuk teman-teman? Pesannya ya saya sendiri ya tadi itu dulu pas waktu SPMB atau ya sekarang udah banyak ya SMPPTN, SMM dan lain-lain gitu ya. Pesannya kalau profesi gitu, saya termasuk orang yang dipaksa sebenarnya. Saya tidak tahu kalau dia udah SMK-nya SMK Geomatika. Saya dulu SMA-nya IPA, saya tidak tahu sama sekali geodesi, saya tidak tahu sama sekali geomatika, tapi sekarang jadi dosen geomatika. Jadi ya ketika kita sudah passion nanti masuk ya, kita akan akhirnya menjalani juga gitu. Nah, jadi kalau pesan kepada rekan-rekan, mumpung ini masih sedikit kita ya. Tadi sudah dijelaskan pekerjaannya banyak, tetapi orangnya itu sedikit gitu. Orangnya itu teknik geomatika coba silahkan dicari, ada di mana saja itu hanya beberapa. Kurang dari 10 program studi yang negerinya itu. 10 perguruan tinggi negeri yang negerinya yang menyelenggarakan program
geodesi maupun geomatika. Nah, jadi mumpung masih kosong gitu ya, mumpung masih kosong tapi kebutuhan kita banyak, nah itu manfaatkan dari sekarang gitu. Ya itu mungkin nilai jual teknik geomatika kepada adik-adik mahasiswa, adik-adik SMA yang ingin belum tahu lah gitu mau kemana. Nah ini salah satu pilihan yang promising gitu. Oke Pak, jadi selanjutnya itu saya mau teman-teman juga mungkin pengen tahu ya, peluang kerja di geomatika itu apa sih? Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang aduh ini jadi banyak impian buat mahasiswa juga gitu, mungkin bisa dijelasin Pak? Ya mungkin kita lebih banyak servisnya yang berada di kebutuhan peta ya, kebutuhan peta. Nah kebutuhan peta ini pasti ada dibagi dua kalau di dunia ini, ada di darat dan ada di laut. Ya kalau yang di darat, nah kita banyaknya untuk pemetaan bidang tanah itu ada di BPN tentunya. Jadi BPN sekarang lagi gencar-gencarnya, kemarin kalau nggak salah 100-an lebih untuk bukaannya sendiri, dan itu di pusat ya, belum di kanwil-kanwilnya. Jadi kita alumni juga sudah ada yang bekerja di sana. Kemudian ada alumni yang paling banyak alumni kita diserap di tambang batu bara kah, tambang batu beneran gitu ya, ataupun tambang-tambang yang lain tersebar di seluruh Indonesia saat ini. Kemudian ada yang di developer perumahan, ya itu sekarang rekan-rekan ada di Bali, ada Nusa Tenggara. Kemudian ini masih yang alumni kita dulu ya, yang masih alumni kita banyak juga diserap di pemerintahan. Nah kemarin beberapa masuk di PU, kemudian ada juga yang masuk di kementerian-kementerian yang masih berhubungan lah, kementerian-kementerian yang masih berhubungan dengan pemetaan. Kalau di laut, nah ini juga yang paling banyak ya, yang paling banyak uangnya maksudnya, yang paling banyak penghasilannya karena rate-nya disamakan internasional. Tapi ya syaratnya juga syarat internasional jadinya itu kita di bidang survei hidrografi, itu ikut di rignya oil and gas di tengah laut, kemudian ikut survei pemetaan kabel bawah laut atau pipa bawah laut dan sebagainya gitu. Nah itu yang paling banyak diminati karena kebetulan saya kemarin juga sebagai perwakilan luar negeri untuk di Geodesi ITB, jadi ada datanya itu. Selain juga kita melihat alumni kita yang mungkin belum banyak dari alumni kita itu yang membuka perusahaan. Nah kalau yang dari alumni ITB, UGM, ITS itu sudah banyak yang membuka servis jasa pengukuran gitu. Nah di kita nih masih belum. Entah mungkin karena yang diserap dari tambang di itu pun masih banyak ya, jadi masih belum. Nah itu mungkin proyeksi ke depan lah. Nah, mungkin nanti kakaknya juga salah satunya ya, ditunggu ya. Amin. Didorong untuk menjadi pengusaha lah Bang. Seperti itu. ITERA Friends bisa dengan sendiri kan itu jadi luas banget ya Pak dan Kak untuk peluang kerjanya gitu. Jadi untuk teman-teman boleh banget dimasukin ke list jurusan impian kalian. Dan kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi, di sini kita Bapak ada website mungkin bisa di-share. Untuk website resminya di ITERA adalah gt.itera.ac.id ya. Tadi IG-nya sudah ya, Instagram-nya sudah. Tapi kita juga punya YouTube-nya yang sama, Geomatika ITERA. Jadi silahkan di-search saja. Kalau nggak salah Geomatika ITERA asli atau apa? Ya silakan nanti dilihat di YouTube-nya. Nanti kita cross check lagi ya teman-teman, bakal dikasih. Karena YouTube-nya baru, ya kita jadi ingin. Kalau di himpunan nanti tadi itu juga ada YouTube-nya, mungkin yang udah ini apa ya, yang udah ada video-videonya. Ada video-video kegiatan, jadi bisa biar tergambar. Biar tergambar itu ada HMG TV gitu. HMG TV. Apa aja kegiatannya sudah? Banyak Pak. Jadi yang paling menarik ya, mungkin saya sampaikan sedikit lagi ya. Paling menarik dari geomatika ini, kita itu ada kegiatan BKC, Bandung Karate Club gitu. Nah, kenapa harus ada BKC? Karena kebetulan geomatika ini kan lapangan banget gitu ya, lapangan banget gitu loh. Ternyata orangnya di lapangan semua gitu. Jadi kita butuh fisik, butuh keahlian untuk bela diri lah nanti ketika ada dapat di lapangan gitu. Itu juga menarik karena di ITERA yang punya kegiatan olahraga sendiri ya, itu cuma geomatika gitu, ada BKC-nya gitu. Itu hal menarik juga di sini gitu. Itu bisa dicatat juga ya ITERA Friends yang kalian yang juga suka olahraga. Jadi nggak perlu khawatir ya kan, di geomatika tuh isinya cuma ke lapangan terus pemetaan. Tenang aja, kita ada kegiatan karate ya.
Jadi seru banget yang kita bahas kali ini udah seru banget, udah tahu apa itu geometrik,a apa itu perbedaannya sama geofisika, geodesi, dan juga fasilitas yang dikasih, mitos dan fakta juga. Dan mungkin itu aja dari saya sebagai host.